Tenang. Tahun 2022 ini DPRD Kota Bekasi menganggarkan anggaran sebesar 6 miliar, catat 6 miliar untuk merehabilitasi ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi. Wow, 6 miliar cuy. Ya, 6 miliar kalau bisa, misalnya ini digunakan untuk ya katakanlah kita bantu atau support UMKM ya, yang hampir 2 tahun terakhir ini ada yang kolaps, ada yang menurun omset yang cukup parah, atau ada juga yang kehilangan market sama sekali karena pandemi. Wow, 6 miliar cukup untuk membantu mereka, lumayan untuk membantu mereka. Tapi realitasnya DPRD Kota Bekasi lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri dengan merehab ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi. Saya nggak ngerti, saya nggak paham sebenarnya kenapa kebijakan anggaran sebesar 6 miliar ini lebih diprioritaskan oleh DPRD Kota Bekasi ketimbang membantu rakyat yang terkena dampak pandemi, rakyat yang merasakan kenaikan harga akibat inflasi yang disebabkan oleh kenaikan BBM, kenaikan harga yang lain. Nah ini kita patut bertanya pada rumput yang bergoyang. Tapi nggak tahu apakah rumput yang bergoyang bisa menjawab. 6 miliar, ingat 6 miliar ini adalah uang dari rakyat, uang yang dipungut dari rakyat, uang yang biasa kita sebut dengan pajak. Dan ini digunakan, diprioritaskan untuk merehab ruang sidang DPRD Kota Bekasi. Saya sebenarnya kadang berpikir, apa iya ini jadi prioritas? Apa iya merehab gedung DPRD Kota Bekasi itu sebagai kebutuhan mendesak? Kalau saya pergi ke ruang sidang di DPRD Kota Bekasi, tempatnya sangat jauh daripada nyaman. Tempatnya sangat representatif. Tidak ada masalah sebenarnya dengan ruang sidang. Tapi faktanya, politik anggaran DPRD Kota Bekasi lebih mengutamakan, lebih mementingkan ruang sidang direhab. Pertanyaannya, apakah sesudah direhab kinerja DPRD Kota Bekasi akan lebih baik, akan lebih berkinerja, lebih maju, atau lebih lantang menyuarakan kepentingan rakyat? Ya mudah-mudahan sih enggak. Iya, mudah-mudahan sih ya begitu. Tapi kalau kata netizen Bekasi nih, jangan-jangan nanti sesudah direhab dibikin lebih nyaman, malah anggota dewan kita lebih nyenyak tidurnya cuy. Gimana tuh? Nah itu yang membuat rakyat kita makin pesimis dengan kinerja politisi di Hairil Anwar. Karena memang faktanya mereka lebih memprioritaskan anggaran, uang rakyat, pajak rakyat untuk kepentingannya sendiri, untuk fasilitasnya sendiri. Sementara fasilitas untuk masyarakat diabaikan. 6 miliar, saya membayangkan 6 miliar ini misalnya digunakan untuk pendidikan, untuk membantu atau meningkatkan kapasitas anak didik di Bekasi. 6 miliar, saya membayangkan dalam konteks pendidikan. 6 miliar ini digunakan untuk anak-anak studi banding ke luar negeri.
bukan dewanya yang dibanding, anak-anak sekolah kita, biar mereka punya imajinasi tentang dunia luar, tidak hanya berpikir dan berputar di Bekasi saja. Fasilitasi mereka keluar, pilih anak-anak yang punya visi, punya semangat, fasilitasi mereka keluar negeri, melihat kampus-kampus besar di luar negeri. Gak usah jauh-jauh dah, gak usah ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke negeri tetangga aja, Singapura. Fasilitasi mereka. Di sana banyak perguruan tinggi yang saat ini sudah berkelas dunia, berkelas global. Buka cakrawala, buka pandangan mereka dengan memberikan fasilitas dan kesempatan mereka. Saya kira 6 miliar itu sudah sangat membantu, bisa mengcover barangkali sekitar 100 siswa Bekasi. Tapi sayang, nggak tahu politik anggarannya realitasnya begini. Wajar bila masyarakat selalu kecewa dan kecewa. Ya, mudah-mudahan dengan anggaran 6 miliar untuk renovasi ini sih sebenarnya ya harapannya bisa membantu ya, bisa membantu menyemangati mereka, para anggota dewan kita, memberikan motivasi terbaik sehingga mereka lebih bekerja lebih baik, lebih memikirkan rakyat dan memikirkan rakyat. Memang politik anggaran di DPRD Kota Bekasi ini masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak yang harus kita kritisi. Kita sebagai masyarakat sipil, sebagai masyarakat civil society harus menggunakan kekuatannya, speak up. Kita harus terus menyuarakan bahwa penggunaan anggaran yang tepat itu mutlak diperlukan. Kebijakan politik anggaran yang berpihak kepada masyarakat itu harus menjadi prioritas oleh DPRD dan pemerintah Kota Bekasi. Makanya menurut saya ketika proses penganggaran, pembahasan anggaran sampai keputusan anggaran, masyarakat harus terlibat. Kita sebagai penyumbang pajak atau orang yang ditarik pajak oleh pemerintah harus lebih cerewet. Makanya ketika pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya mutlak kita plototi anggota dewan dan pemerintah Kota Bekasi. Jangan sampai penggunaan anggaran yang tidak penting untuk rakyat atau tidak tepat sasaran jangan terulang lagi. Kita sih sebenarnya di media sosial sudah menyuarakan anggaran 6 miliar ini kalau bisa dikaji ulang, karena memang sampai hari ini belum dikerjakan proyek rehab ruang sidang DPRD Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini dinas terkait masih sedang melakukan proses lelang. Saya kira masih ada waktu yang baik untuk kita untuk mengangkat anggaran ini. Ya mudah-mudahan DPRD, Pak PLT Wali Kota bisa melakukan evaluasi terhadap hal ini. Nanti masih ada perubahan APBD. Bagusnya anggaran ini dialihkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Masih banyak infrastruktur yang harusnya dibenahi. Daripada 6 miliar untuk rehab gedung DPRD, alangkah lebih baik 6 miliar itu digunakan untuk rehab atau menata ulang taman-taman yang ada di masyarakat, di lingkungan RW. Saya kira 6 miliar ini cukup membantu, bisa mengcover beberapa
taman. Dan kita tahu taman ini cukup dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk bersosialisasi, untuk kenyamanan tempat tinggal. Ya, poin saya 6 miliar ini kalau bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, bisa untuk pendidikan, bisa dialihkan ke ruang terbuka hijau atau taman, atau bisa dialihkan juga misalnya untuk UMKM kita yang saat ini sangat merasakan dampak kenaikan inflasi. Ya, kita sebagai masyarakat hanya berharap terhadap pimpinan di pemerintah Kota Bekasi dan juga di DPRD melakukan evaluasi ulang terhadap anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran. Oke, sekian perspektif dari saya, Bung Adi Siregar.